Halo semuanya dan selamat datang di segmen Lost Animation. Nah, bila di episode sebelumnya, gue sudah membahas mengenai adegan-adegan yang dihapus atau deleted scene dari serial Gravity Falls, pada episode kali ini, gue akan melakukan hal yang serupa namun kepada animasi yang berbeda. Dan animasi yang akan masuk ke dalam segmen kali ini adalah salah satu animasi paling ikonik yang pernah dibuat oleh Pixar, yaitu Cars yang pertama. Nah, gue yakin banyak dari kalian pastinya sudah tidak asing lah dengan animasi yang satu ini, atau bahkan gue yakin beberapa dari kalian pasti merupakan fans berat dari film Cars. Buat kalian yang sudah menonton seri yang pertamanya, pastinya kalian ingat bahwa film ini memiliki beberapa adegan yang cukup menegangkan yang mungkin bisa membuat kita merasa berdebar-debar atau bahkan takut ketika pertama kali melihatnya. Nah, tapi tanpa kalian ketahui, film ini sebenarnya bakal memiliki beberapa adegan yang seperti itu dengan jumlah yang lebih banyak dan juga lebih menegangkan. Nah, memangnya bagaimanakah adegan-adegan tersebut digambarkan? Well, untuk mengetahui hal itu, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, sebelum kita masuk ke adegan-adegan yang dihapus, kita perlu melihat terlebih dahulu konsep awal dari film yang satu ini. Nah, jadi, dalam sebuah buku yang berjudul The Art of Cars, dijelaskan bahwa inspirasi terbesar dari terciptanya film Cars itu berasal dari salah satu kartun pendek yang pernah dibuat oleh Disney yang berjudul Sushi The Little Blue Cube. Animasi yang rilis pada tahun 1952 dan berdurasi 7 menitan ini bakal menceritakan perjalanan dari sebuah mobil kecil berwarna biru yang bernama Sushi, di mana pada awalnya ia memiliki kehidupan yang sangat bahagia dengan pemiliknya. Namun itu semua berubah ketika ia mulai mengalami banyak kerusakan hingga akhirnya ia terpaksa harus dijual. Dari sini, ia terus kali berpindah tangan dan mengalami berbagai macam kesialan hingga akhirnya ia dimodifikasi oleh seorang pria muda dan menjadi mobil baru yang lebih canggih. Nah, apabila kalian mencoba untuk menonton animasi ini, kalian pasti bakal segera sadar bahwa semua karakter mobil di animasi tersebut itu merupakan inspirasi dasar dari semua karakter di film Cars. Mau itu dari segi desain ataupun pergerakan animasi, kedua versi ini memiliki kemiripan yang sangat identik. Animasi ini menjadi bagian dari masa kecil beberapa anak pada masa itu, termasuk salah satu diantaranya adalah sang sutradara di balik film Cars, yaitu John Lasseter. Kesukaan Lasseter terhadap dunia otomotif serta background ayahnya yang berhubungan dengan dunia tersebut akhirnya mendorong beliau untuk mencintai animasi pendek yang satu ini. Lalu ketika beliau sedang mengerjakan proyek animasi A Bug's Life yang mencoba untuk mengembangkan sebuah cerita yang berbasis pada masa kecilnya, konsep awal yang ia beri nama sebagai The Yellow Car bakal berfokus kepada sebuah mobil listrik berwarna kuning yang tinggal di sebuah kota kecil tanpa nama. Nah, di sana, mobil kecil ini sangat tidak disukai oleh para penduduk dan ia terus kali mendapatkan bulian dan juga hinaan dikarenakan ia sangat berbeda dan terlihat aneh dari mereka semua. Selain dari animasi pendek yang telah gue singgung sebelumnya, konsep awal dari film Cars ini memiliki dua inspirasi lain. Pertama, premis ceritanya sendiri terbilang sama persis seperti cerita anak-anak yang berjudul The Ugly Duck. Yang kedua, karakter utama dari cerita ini merupakan gambaran langsung dari sebuah mobil yang mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu sebuah mobil listrik beroda 3 yang gue sendiri lupa apa namanya. Nah, tapi sayangnya, konsep cerita ini tidak pernah dikembangkan lebih lanjut karena konsep tersebut dianggap terlalu tipis untuk sebuah animasi panjang buatan Pixar. Nah, setelah penolakan itu, John Lasseter tidak menyerah dengan proyek animasi ini dan dia mencoba untuk melakukan sebuah revisi. Setelah melakukan perjalanan bersama dengan keluarganya melewati Route 66, ia pun akhirnya merubah judul dari konsep ini menjadi seperti nama dari jalur tersebut. Nah, sedikit penjelasan singkat, jadi Route 66 atau jalur 66 ini merupakan sebuah jalan raya bersejarah di Amerika Serikat yang telah diresmikan sejak tahun 1926. Jalan yang membentang dari kota Chicago hingga sampai Los Angeles ini dianggap sebagai jalan induk atau the mother of road karena ia menjadi jalan yang menonggak perekonomian lokal dengan menghubungkan antara kehidupan perkotaan dan juga pedesaan. Nah, sayangnya, jalur ini terpaksa harus dinonaktifkan setelah pemerintah Amerika membangun sebuah jalan raya yang lebih modern. Nah, meskipun begitu, keberadaan dari jalan ini masih tetap eksis dan menjadi bagian dari sejarah Amerika walaupun jalurnya sendiri sudah tidak saling terhubung. Merasa familiar dengan cerita barusan? Yes, kisah dari jalur 66 ini merupakan salah satu inspirasi dari terciptanya elemen penting di film Cars. Nah, lewat pengalamannya ketika singgah di jalur tersebut, John Lasseter akhirnya terinspirasi untuk terus mengembangkan proyek animasi ini.
Setelah namanya diganti menjadi Rute 66, ia pun juga merubah karakter utama dari proyek itu menjadi dua buah mobil yang tinggal di sebuah kota yang berada di jalur tersebut, yaitu Fillmore dan juga Sarge. Nah sayangnya, ide ini kembali ditolak dengan alasan yang sama persis seperti ide sebelumnya, di mana ceritanya ini dianggap terlalu kecil untuk sebuah film yang besar. Lalu pada akhirnya, mereka pun merubah judul dari proyek ini menjadi Cars untuk bisa lebih relate dengan tema dari film tersebut. Tidak hanya itu saja, mereka pun juga merubah karakter utama dari proyek animasi ini menjadi sebuah mobil pembalap dengan nama Lightning McQueen. Oh ya, fakta menarik di balik pembuatan karakter McQueen ini adalah ia awalnya bakal memiliki nomor balap berupa 57, yang mana angka tersebut menuju kepada waktu kelahiran dari John Lasseter itu sendiri. Nah, tapi pada akhirnya nomor itu pun dirubah menjadi angka 95, yang mana itu merupakan referensi dari waktu di mana Pixar merilis film animasi pertama mereka, yaitu Toy Story pada tahun 1995. Nah, setelah melihat konsep awal dari animasi ini, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu dari adegan-adegan yang dihapus. Kita mulai dulu dengan adegan ketika McQueen ditinggal oleh Mac. Dalam versi akhirnya, kita tahu bahwa bagaimana kejadian ini bisa terjadi adalah ketika Mac sedang dalam kondisi tertidur sambil membawa McQueen diganggu oleh sekelompok mobil berandalan hingga membuat McQueen akhirnya keluar tanpa ia sadari. Nah, tapi dalam versi aslinya, kejadian ini berjalan jauh lebih lama, di mana ini semua bermula dari Mac yang akhirnya bisa mampir ke top down truck stop, yang mana pada versi akhirnya McQueen berhasil meyakinkannya untuk tidak mampir ke tempat itu. Nah, di sana, Mac mencoba untuk menyuci badannya untuk bisa tetap terjaga dan menyuruh McQueen untuk tetap menunggu di dalam trailer, tetapi McQueen yang tidak sabar memutuskan untuk keluar dan mencari supir pribadinya. Setelah keluar, McQueen langsung disambut oleh para pengunjung di sana yang ternyata merupakan fans beratnya, di mana salah dua dari fans tersebut adalah si kembar Mia dan juga Tia yang di versi ini digambarkan sebagai seorang waiters. Di saat McQueen sedang sibuk menanggapi para fansnya, Mac yang telah selesai segera pergi tanpa menyadari kalau McQueen tidak ada di dalam kontainernya. Tidak lama berselang, McQueen segera menyadari kalau Mac telah meninggalkannya dan ia mencoba untuk mengejarnya, hingga terjadilah sebuah adegan kejar-kejaran yang cukup menegangkan dan agak mirip seperti versi akhirnya ketika McQueen terdampar di tengah jalan tol tanpa arah. Gak ada alasan yang jelas kenapa adegan ini dihapus, namun dari yang gue bisa perkirakan, ini semua terjadi karena adegan tersebut berjalan terlalu lama. Nah, adegan yang dihilangkan berikutnya bisa dibilang merupakan sambungan langsung dari adegan yang telah gue singgung sebelumnya. Adegan ini dimulai ketika McQueen melihat sebuah truk yang ia kira sebagai Mac, namun ketika ia menyadari kalau ia salah orang, McQueen langsung melaju dengan cepat untuk bisa mencari jalan keluar, tetapi hal ini malah membuatnya dikejar oleh sheriff hingga sampai di kota Radiator Spring dan membuat kekacauan di sana. Nah, tapi dalam versi aslinya, kejadian ini digambarkan dengan cukup gelap, di mana ketika McQueen mencoba untuk kembali ke jalan raya, dirinya malah keluar dari jalur dan akhirnya terjatuh ke sebuah jurang kecil. McQueen yang kini berada di tumpukan semak-semak mencoba untuk keluar dari sana dan sempat berbenturan dengan sebuah mobil. Nah, tapi ketika ia mencoba untuk mengecek mobil tersebut, ia langsung terkejut karena mobil itu ternyata merupakan sebuah mobil yang telah mati. Ia pun segera sadar bahwa McQueen saat ini berada di sebuah kuburan bagi para mayat mobil. McQueen yang panik mencoba untuk keluar dari sana dengan dirinya yang terjerat oleh sebuah kawat-kawat besi yang di belakangnya terdapat satu mayat mobil yang terbawa olehnya. Untungnya ia bisa keluar dari sana dan meninggalkan mayat mobil yang sebelumnya terbawa olehnya. Tentu alasan utama yang membuat adegan ini tidak digunakan adalah karena adegan ini dianggap terlalu gelap dan juga mengerikan. Nah, adegan yang dihilangkan berikutnya adalah ketika McQueen harus melakukan community service atau pelayanan masyarakat atas semua kekacauan yang telah ia perbuat. Dalam adegan yang dihilangkan ini, McQueen diberikan dua pilihan agar ia bisa keluar dari kota tersebut. Pilihan yang pertama adalah ia harus mengikuti sebuah kompetisi balap yang ada di sana, dan pilihan yang kedua adalah ia akan menjalani pelayanan masyarakat. Nah, apabila ini merupakan versi akhir, McQueen pastinya bakal memilih pilihan yang pertama, mengingat dalam versi akhirnya sendiri, ia digambarkan sebagai seorang pembalap yang cukup sombong dan juga arogan, bahkan ia sendiri sempat menantang seorang sepuh dalam dunia balapan. Nah, tapi dalam versi ini, ia justru malah menolak balapan tersebut dan lebih memilih untuk menjalani pelayanan masyarakat tanpa alasan yang begitu jelas. Di malam harinya, McQueen sempat bertanya kepada Mater bagaimana pelayanan masyarakat ini berjalan dengan balasan kalau ia tidak begitu tahu mengenai hal tersebut. Setelah ditinggal sendirian, McQueen akhirnya tertidur dan mulai bermimpi, di mana pada mimpi ini, bagian dalam mesinnya telah dipindahkan oleh Duck dan juga Sheriff ke sebuah bulldozer pengaspal jalan.
McQueen yang panik dan ketakutan mencoba untuk melarikan diri dari sana, namun sayangnya ia berjalan dengan sangat lambat dan dapat dikejar oleh mereka dengan sangat mudah. Mimpi ini pun semakin mengerikan, di mana tubuh asli McQueen kini diisi oleh Mater, dan secara tiba-tiba Mac muncul untuk segera menjemput McQueen, tapi dikarenakan kini ia merupakan sebuah mesin pengaspal jalan, Mac malah menjemput Mater yang ada di tubuhnya McQueen. Mimpi ini pun ditutup dengan McQueen yang menyadari kalau perjalanannya dalam mengaspal jalan ternyata masih memakan waktu yang sangat panjang. McQueen pun terbangun dengan skenario yang sama persis seperti ketika ia baru pertama kali memasuki mimpi buruk tersebut, dan hal ini pun segera membuatnya untuk merubah pilihannya dan mengikuti balapan di kota tersebut. Selain memiliki alasan yang persis seperti adegan sebelumnya, alasan lain kenapa adegan ini tidak digunakan adalah dikarenakan adegan tersebut sangat tidak sesuai dengan cerita di versi akhirnya. Seperti yang seharusnya kalian sadari, salah satu keanehan dari adegan tersebut adalah McQueen memilih untuk menjalani pelayanan masyarakat ketimbang melakukan balapan. Ini jelas sangat bertentangan dengan cerita utama dari versi akhirnya dan sekaligus sangat berbeda dengan McQueen yang telah kita kenal selama ini. Gue merasa bahwa adanya adegan tersebut mengindikasikan kalau cerita awal dari film ini sebenarnya bukanlah tentang McQueen yang harus belajar untuk tidak sombong dan meremehkan orang-orang di sekitarnya, namun lebih ke bagaimana McQueen yang harus bisa menjadi seorang pembalap yang hebat, entah dikarenakan ia memiliki masalah berupa tidak pede dengan kemampuannya, atau ia sendiri memang awalnya diceritakan sebagai seorang pembalap yang sangat amatir. Nah, tapi lewat pengalamannya di kota Radiator Spring, dirinya akhirnya dapat banyak belajar dan bisa menjadi seorang pembalap yang hebat. Apabila skenario ini memang awalnya telah direncanakan, menurut kalian gimana? Apakah ini merupakan sebuah cerita yang menarik? Atau kalian lebih suka dengan versi akhirnya? Atau kalian memiliki spekulasi lain mengenai plot yang hilang ini? Tulis pendapat kalian. Oh iya, sebelum lanjut ke adegan dihapus berikutnya, gue pengen ngasih tahu aja bahwa terdapat sebuah storyboard singkat yang memiliki cerita yang hampir mirip seperti adegan yang baru saja gue singgung. Storyboard atau adegan yang dihapus ini berasal dari salah satu halaman di buku The Art of Cars, yang mana adegan tersebut menampilkan McQueen yang sedang bermimpi akan mendapatkan juara piston, namun secara tiba-tiba mesin yang ada di tubuhnya McQueen mulai keluar secara paksa dengan adegan yang cukup grafik. Lalu setelah itu, mesin itu pun mulai terbang ke atas langit sambil meninggalkan McQueen yang berteriak histeris. Storyboard ini sebenarnya sudah diadaptasi oleh seorang fans menjadi sebuah video adegan dengan adanya sound effect dan juga voice over, dan para fans menyebut adegan yang dihilangkan ini dengan nama Nightmare. Meskipun adegan ini cukup disturbing, tapi gue pribadi melihat adegan ini lebih ke arah yang sangat absurd karena adegan ini nggak memiliki korelasi yang bagus dengan cerita versi akhirnya. Beberapa fans beranggapan kalau mimpi buruk ini merupakan versi awal dari mimpi buruk yang dialami oleh McQueen setelah ia bersenang-senang dengan Mater. Nah, lanjut ke adegan yang dihilangkan berikutnya yang diberi nama sebagai Motorama Girl. Gak begitu pasti adegan ini seharusnya ditempatkan di mana, namun gue memperkirakan kalau adegan yang dihilangkan ini berada di momen ketika McQueen telah menyelesaikan tugas pelayanan masyarakat dan para warga di sana sedang berpesta ria. Dalam adegan yang dihilangkan ini, kita awalnya ditunjukkan dengan karakter Flo yang sedang bernyanyi di tengah acara malam karaoke. Di momen ini, McQueen sempat bertanya kepada Ramon yang merupakan suami dari Flo mengenai bagaimana ia bisa bertemu dan bersama dengan Flo. Mendengar pernyataan tersebut, Ramon segera menceritakan kisahnya di mana ini semua bermula pada suatu hari ketika Radiator Spring sedang dikunjungi oleh sebuah band musik perempuan yang bernama Motorama Girl. Kedatangan mereka sendiri disebabkan oleh orang yang bertugas untuk mendampingi mereka sedang mengalami kerusakan dan harus istirahat. Di momen inilah para gadis tersebut memanfaatkan waktu ini untuk bersenang-senang dengan para warga di sana. Salah satu kegiatan yang mereka lakukan adalah mendatangi tokonya Ramon untuk mendapatkan sebuah paint job atau semacam cat yang dibentuk layaknya sebuah tato. Nah, ketika gadis terakhir akan mendapatkan gilirannya, seketika Ramon langsung terpesona dengan kecantikan dari gadis tersebut yang bernama Flo. Saking cantiknya, ia mengatakan kalau ia tidak ingin melakukan paint job terhadapnya karena ia tidak ingin merusak gadis yang ia pandang sudah sangat sempurna. Lewat pertemuan inilah, keduanya akhirnya jatuh cinta dan Flo memutuskan untuk meninggalkan grup bandnya dan tinggal bersama dengan Ramon. Meskipun ini merupakan cerita yang sangat menarik dan memberikan pendalaman yang bagus kepada kedua karakter sampingan ini, tapi tentu adegan ini terasa membuang-buang waktu dan nggak begitu memiliki koneksi yang bagus terhadap keseluruhan cerita pada film Cars. Kalau andaikan film ini memiliki plot sampingan yang menceritakan McQueen yang ingin mendekati Sally namun dirinya kesulitan untuk melakukan hal tersebut, adegan yang dihapus ini mungkin bisa memiliki impact yang sangat bagus terhadap plot sampingan tersebut. Dan adegan yang dihilangkan terakhir pada film ini disebut dengan nama Traffic School.
Nah, jadi dalam adegan ini diceritakan bahwa sebelum McQueen bisa mengikuti perlombaan kota yang sebelumnya telah gue singgung pada adegan McQueen berubah menjadi bulldozer, ia harus mengikuti sebuah sekolah mengemudi yang dimentori oleh Sally. Di tempat latihan, McQueen dan Sally terus kali berdebat dengan McQueen yang merasa kalau kelas ini sangat tidak penting mengingat dirinya merupakan seorang mobil balap. Puncak dari adegan ini adalah ketika Sally menyuruh McQueen untuk parkir paralel, namun dirinya terus kali mengalami kesulitan dalam melakukan tugas tersebut. Adegan ini pun ditutup dengan McQueen yang berhasil melakukan tugas tersebut dengan melakukan sebuah drifting yang cukup kasar, yang mana ini membuat Sally terlihat cukup kesal. Meskipun adegan ini tidak begitu penting dan gak memiliki koneksi yang bagus dengan versi akhirnya, namun ada dua hal yang sangat gue suka dalam adegan ini. Pertama, karakter Mater tidak digambarkan sebagai sebuah mobil yang bodoh, melainkan ia digambarkan sebagai sebuah mobil yang agak brengsek dengan aksen ala orang-orang country. Yang kedua adalah dari chemistry antar Sally dan juga McQueen yang terlihat jauh lebih intens dan juga menghibur ketimbang versi akhirnya, karena di versi ini karakter Sally digambarkan dengan cukup liar dan gak begitu kalem. Nah, jadi begitulah seluruh adegan yang dihilangkan dari film Cars yang pertama. Menurut kalian gimana? Apakah adegan-adegan yang dihilangkan ini terkesan lebih gelap atau dewasa? Atau kalian merasa biasa saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, terlepas dari seberapa dewasa dan mengerikannya adegan-adegan tersebut, satu hal yang sangat menarik perhatian gua dari pembahasan kali ini adalah mengenai inspirasi dari terciptanya film Cars. Kisah mengenai rute 66 di Amerika dan koneksinya terhadap film ini membuat gua kini melihat film Cars yang pertama sebagai film yang sangat dipenuhi dengan unsur nostalgia. Tidak hanya film ini menjadi teman masa kecil bagi banyak anak di seluruh dunia, namun film ini juga dibangun atas nostalgia dari sang kreatornya itu sendiri. Film ini mungkin bisa dianggap sebagai gambaran sesungguhnya dari suatu kenangan yang bisa diwujudkan ke dalam layar lebar. Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!